رجائي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك وفتح إلى برنامج المؤلف الحبيب محمد بن حسين بن عبد بشر الحبشي قال حبيب صاحب الماري الإبراهيمي بن خليل الحبشي ثمان بن حجي عبد الله بن حجاج جامع الأوجات ورسول وهريرة وأولاد وبناته المرحوم محمد نور الزمان بن بابا سمدي المرحوم محمد أجر بن الجامع بن بابا محمد ستيا المرحوم سلام بن حجي مصطفى المرحوم محمد كرنيا بن حجي محمد حسن المرحوم سيدي نوز عزيزة بنت إدريس المرحوم زين العارفين بن حجي علي المرحوم سيدي رشيدة بنت عبد الرؤوف المرحوم ريزا أمرul Ikram bin Syihabuddin Irfan Ramadhani bin Aditya almarhumah Hajjah Samidah Samin binti Haji Muhammad Samin Usulih Muhammad walidina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa al-huquqi alaina ajma'in wa jami' amwat ahli hadhihi al-barzakh min sinin wa sumadina al-qubur من الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبكم في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وركوعها وسجودها وقيامها وخشوعها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، وإلا خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما فرض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة ولقي الله وهو عليه غضبان. فقد برئت منه جرهم في الله والله على كل شيء شهيد. Allahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan di dalam karangan Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habashi, kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi maulah, orang tua dari sahabat Maulid Habib Ali Syedid Durar, sampai di dalam halaman 23 dari pembahasan tentang kitab shalah, bagaimana pentingnya sholat yang sempurna, syurutnya, rukunnya, wudu'nya, rukuknya, sujudnya, qiyamnya, dan segala dari rukun-rukunnya disempurnakan dan sunnah-sunnahnya dijalankan. Seperti yang selalu kita ingatkan, sempurnanya sholat dengan sempurnanya wudu. Kalau bagus wudunya, bagus sholatnya. Itu juga sebelumnya wudu ada istinja.
Istinja artinya bersuci dari hadas asghar, apalagi hadas akbar. Nah, kemarin di dalam bab tentang hadas akbar, hati-hati di dalam mandi wajib, mandi junub, terutama yang sudah berkeluarga. Kalau belum keluarga, istilah mimpi keluar mandinya harus rapi. Belajar cara mandi dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya itu belajar tentang air yang mana tahir mutahhir, ya. Begitu juga air mutlak, air najis, air mutanajis, air musyammas, dan itu semuanya urutan ilmu fikih. Kalau fikih sholatnya cakep, fikih wudunya cakep, fikih istinjanya cakep, fikih awal pembukaan tentang ilmu fikih tentang air cakep semuanya, sholatnya rapi, sholatnya sempurna. Belajar tentang ilmu sholat panjang, umur hidup belum kelar ulama membahas paling panjang bab fikih, bab sholat. Ya, karangan demi karangan, lembaran, halaman demi halaman, syarah demi syarah, paling panjang bab sholat. Ya. Enggak kenyang-kenyangnya ulama masih membahas tentang ilmu bab sholat. Kita hanya membahas tentang kemuliaannya, enggak fikihnya. Nanti fikihnya di bab-bab terakhir. Tapi di sini hadis yang tenar sekali. Dia Imam Tabrani, ada di dalam Arba'at al-Sa'id. Al-Imam Ahmad bin Dahlan juga banyak di dalam Riyadhus Shalihin, di dalam Jami' as-Sahih Imam Suyuti. Apa kata Nabi? Man shalla shalawatul khams fi waqtiha. Pertama-tama siapa orang yang selalu mulazamah, muhafadzah, dia selalu memelihara sholat 5 waktu, dilazimin. Ada 3 di dalam Al-Quran disebut mulazamah, muhafadzah. Yang ketiganya di dalam ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka khusyuk di dalam sholatnya. Nah, khusyuk berarti dengan hudur, dengan sukun jawarih, dengan dia hadirkan hati di dalam sholat dengan baik, rukuk sujud sempurna dan qiyam dan i'tidalnya dan tasyahudnya dan salamnya rapi semuanya dengan fikihnya, maka sholat itu naik menjadi cahaya buatnya. Masya Allah. Wa asbagha wudu. Sebelumnya dia rapiin wudu, disempurnain wudu. Seperti sering kita bilang, gampang sekali berwudu yang sempurna, gampang. Semuanya 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Basmalah, madhab kiblat kalau bisa, siwak kalau ada, lalu baca bismillah dan selawat kepada Nabi. Baca 3 kali tangan, kalau ada doa-doanya itu apa? Kumur-kumur 3 kali, masukin air hidung 3 kali, keluar 3 kali. Muka semuanya sempurna, rambut dan kulit sampai janggut 3 kali. Kanan 3 kali, lewatin dari sikut. Kiri 3 kali, lewatin sikut. Kepalanya semuanya dari belakang, dari depan ke belakang, belakang ke depan 3 kali juga. Telinga 3 kali, tengkuk 3 kali, kaki 3 kali. Doa angkat tangan, sunnah menutup wudu sebagai doa yang mustajab, terbuka pintu langit dan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Itu paling sempurna wudu di semua madhab. Melihat madhab pertama Abi Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Ham, itu sempurna yang sempurna dari semua madhab. Yang bisa kita bilang kalau kita lagi umrah hanya di Ka'bah di waktu tawaf itu bisa kita taklid, nggak batal disentuh sama perempuan. Kalau kentut batal. Kalau senggol doang sama perempuan dengan wudu yang tadi yang sempurna. Sementara di mana? Hanya di tawaf, hanya di selainnya enggak. Selain di tawaf, dempet-dempetan, kesenggol, kesandung, kepegang, kecolek, enggak batal sama perempuan. Hanya di tawaf doang. Tapi wudunya sempurna seperti yang tadi ada di semua madhab. Wa tamma laha ruku'aha wa sujudahu qiyamaha.
dia sempurnain cara qiyam. Ya, yang paling bagus sholat adalah panjangnya berdiri, panjangnya qiyam dengan baca Fatihah dan surah. Surah boleh lebih daripada Fatihah. Fatihah 7 ayat, mau baca surah 20 ayat boleh, 14 ayat boleh, mau kurang boleh, 5 ayat boleh, 3 ayat boleh, ya. Maka sempurna dia, panjangkan diamnya dengan Fatihah. Dengan Fatihah saja ada di dalam syiddatul Fatihah. Syiddahnya Fatihah suka kehilangan, nggak dibaca. Syiddahnya ada 14 di dalam Fatihah. Syiddah yang begitu kayak gini, syiddah, ya. Jangan di Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, ada dal, ya. Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua syiddah itu. Bagus bacaannya, tambah suratnya rapi, huruf-hurufnya membaca surahnya rapi. Ruku sempurna gampang, 3 kali baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, cukup. Enggak berat, enggak susah, 3 kali itu semuanya. Sami Allahu liman hamidah sampai doa min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita tahu itu rukun qasir, sempurna. Sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, jangan terburu-buru. Tungguin imam. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa, enggak boleh lebih dari itu, rukun qasir. Sujud lagi seperti tadi, udah 1 rakaat begitu semua. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, illa subuh pakai gunut, udah. Gunut apa-apa sholat, sebagian dari sholat yang penting. Ya, kalau kita lupa, kita bayar dengan sujud sahwi. Kalau kita nggak hafal, kita aminin aja kalau makmum, cukup. Alhamdulillah, bacaan imam udah cukup. Nah, itu semuanya sempurna. Sujudnya, qiyamnya, tasyahudnya, khusyuknya, salamnya. Dari awal dia masuk sholat, dia hadir niatnya, dia salam di luar, mau keluar dari sholat, dia hadir niat. Masya Allah. Iftitahuha bitakbir, wa iftitahuha bitaslim. Di situ katanya, pertama dengan niat, di luar, terakhir mau keluar juga dengan niat. Maka kharajat wa yadha'a musliha, keluar itu dari sosok sholat menjelma jadi cahaya yang terang benderang, cahaya sholat, cahaya dari badannya, cahaya dari qiraat Qur'annya, cahaya dari khusyuknya. Lalu taqulu hafizakallah kama hafiztani, semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau memelihara aku, kata sholat. Sholat yang berkata begitu. Itu kalau udah dapat doa dari sholat, udah cakep dia. Baik itu haitsu sya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat tersebut disambut, diarah oleh malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jala galumul gabul bil ardh. Dia diterima, qabul sholat di dunia. Sholat yang diterima, stempel, naik, terima sholat isi bulan 2 bulan. Itu dia katanya, kalau kita sholat dengan orang yang gabul sholat itu kok enak kan ya. Sholat kita makmum, imam yang gabul udah cukup, karena dia alim, dia faqih, dia khasyih, dia hudur, dia tumakninah, dia orang yang sholatnya rapi. Udah, yang belakang ikut semuanya, amin, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak rapikan wudunya, tidak rapikan sholat qiyamnya, ruku sujudnya, khusyuknya, tasyahudnya dan lain-lainnya semua, kharajat wa hiya sawda mublimah. Keluar itu sosok sholat dari jasadnya, gelap gulita, yang gelap seperti toko yang kotor.
topo udah gesem ya, bekas gorengan dan gelap gitu, naik itu sosok sholat tersebut tidak diterima, ditolak dari atas, balik lagi kemana, ke mukanya itu orang, nggak naik sampai langit-langit, dilempar ke mukanya, bayya'akallah kama bayya'tani, semoga engkau disia-siakan oleh Allah ya, seperti kau mensia-siakan aku, kata sholat. Itu hadisnya tenar sekali, banyak sekali dikutip di kitab-kitab yang lain. Hadis yang kedua, yang pertama Allah mewajibkan kepada manusia dari agama dari awal semuanya as-salah. Dari zaman Nabi Allah Adam, kata Nabi Allah Adam sholatnya subuh, Nabi Allah Daud Zuhur, Nabi Allah Sulaiman asar, Nabi Allah Ya'qub maghrib, Nabi Allah Yunus katanya isya. Satu, kita dapat semuanya, masya Allah. Malaikat katanya dapat qiyam dari sampai hari kiamat. Malaikat yang di saf yang lain 40.000 semuanya ruku. Lihat lagi semua malaikat lagi i'tidal. Semua malaikat lagi 40.000 sampai sujud. Nanti dilihat lagi 40.000 saf malaikat lagi tasyahud. Ya Allah, satu-satu doang. Kita semuanya dapat nggak? Dapat qiyam, dapat ruku, dapat i'tidal, dapat sujud, dapat tasyahud. Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Itu yang pertama-tama Allah wajibkan ke semua manusia dan segala agamanya dari para anbiya adalah sholat. Begitu juga wa akhir ma yabqa sholat. Yang paling terakhir tersisa daripada agama kita yaitu sholat. Masih ada yang ngerjain sholat sampai terakhir hari kiamat. Alhamdulillah. Wa awwalu ma yuhasab bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama dihisab, dinilai dari seorang hamba, diperiksa adalah sholatnya. Begitu juga dikubur. Dikubur, sholat juga ditanya. Kalau sholatnya bagus, sholat hasail amali, diterima semua amal-amal yang lain. Yang penting sholatnya bagus, rapi, makbul, diterima semuanya. Wa idza fasadat fasada sa'irus amalih. Kalau rusak sholatnya, semuanya rusak, nggak benar. Tadi kita bilang istinjanya salah, terus wudunya salah, nggak sempurna, nggak bagus, udah rusak sholatnya. Tapi kalau dia rapi dari awal-awalnya, ngerti tentang air, nanti tentang istinja, ngerti tentang wudu, sholatnya rapi, sempurna. Maka itu aja cukup. Kalau kita, kata guru kita, ente belajar hukum ilmu bab air sampai bab sholat udah cukup jadi ustaz. Rapi dengan tajwid dan ilmu qiraat, jadi imam. Udah cukup. Nggak perlu banyak-banyak ilmu. Asal jago ilmu sholat dari air sampai ilmu sholat, udah alim, udah boleh jadi imam 12 tahun, 13 tahun. Rasulullah berkata, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah." Kalau seseorang meninggalkan sholat sengaja-sengaja, maka terlepas jaminan dari Allah, rahmatnya, syafaat dari Nabi, nggak dapat. Bari'at minhu dhimmah, rahmat dari Allah nggak dapat, putus harapan dari rahmat Allah, syafaat dari Nabi nggak bisa dibantu karena nggak sholat. Mau bilang apa? Dari mana mau disyafaatkan nggak sholat? Siapa dia? Nah itu terlepas bari'at minhu dhimmah, tidak dapat bantuan rahmat dari Allah, ayyisun min rahmatillah di dalam hadis yang lain. Yang kedua, dia nggak dapat rahmat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang sholat walaupun dosanya banyak masih dapat dia syafaat dan Nabi, dibantu Nabi dengan yang lain-lain. Bahkan nanti kalau dia menghadap Allah, Allah marah kepada dia. Allah marah kepada dia. Walaki Allah wa alaihi rabbah. Hadis Nabi berkata, antara manusia dengan kekufuran bedanya hanya sholat. Ente sholat, orang Islam. Ente gak sholat, orang
Dia nggak pantas gitu bilang dia orang kafir. Masih KTP-nya Islam. Nggak mau dia masih namanya Islam, tapi nggak sholat. Kesono dia, ya? Kesono. Karena dia nggak sholat. Kalau dia betul-betul Islam, dia sholat. Dia jalani 5 waktu, dimanapun berada, di kapanpun 5 waktu dia menjadikan kepentingan dari segala-galanya. Bahkan kata Nabi, waladina la iman salatalah. Gak sempurna agamanya kalau nggak ada sholatnya. Iya, percuma. Dia sholat, dia nggak sholat, mau ngaku orang Islam. Nggak sholat, nggak bisa. Dia nggak sholat, nggak ada agamanya. Nggak ketahuan sholatnya, nggak di masjid, nggak hari Jumat, nggak hari lain. Wah, ini bukan orang Islam. Yakinin kafir dia. Wala amanat dari mana salatalah. Nggak ada amanat, nggak ada kepercayaan kalau dia bukan nggak ahli sholat. Dari mana amanat? Amanat Allah aja dia nggak kerjain, apalagi amanat manusia. Ya kan? Sholat itu amanat yang disebut di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala awarkan katanya, Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah tawarin ini amanat kepada langit dan bumi, ya, semua penghuni langit dan bumi, kan nggak mau. Sampai gunung-gunung dan lautan nggak ada yang mau, kecuali manusia. Mau memban amanat. Innahu kana zaluman jahula. Kesian manusia itu katanya mendolimi nafsi dirinya dan dia jahil. Kalau tahu dia nggak bakal terima. Amanat berat. Amanat yang paling penting sholat. La amanat dari mana sholat kalah. Jangan dipercaya orang yang nggak sholat. Pasti nggak amanat. Dia pasti khianat. Nauzubillah min dzalik. Wala ahda liman la sholata. Jangan bikin perjanjian sama orang yang nggak sholat, karena dia nggak bakal berjanji masuk. Pasti memungkiri janji. Pasti dia khianat. Pasti dia mencerai-beraikan janjinya, mengingkari janjinya. Wala iman liman la sholatalah. Nggak ada iman kalau dia nggak sholat. Imannya nggak ada. Keyakinan sama Allah kurang. Nggak bertemu sama Allah, nggak takut sama Allah. Maka nasihat terakhir dari beliau, wa'lam ya akhi, wahai saudaraku, bala menimpa kita dari atas turun. Bisa nggak naik tertolak itu bala? Bisa, kalau ahli kampung itu yusallun. Maka lahum yuslihun, orang-orang soleh masih ada di muka bumi yang sholat, yang menjalankan sholat jamaah di masjid pagi, siang, sore, malam. Balak masih bisa ditolak sama mereka karena masih banyak yang sholat, banyak yang berjamaah. Begitu juga balak yanzil ala kulli makanin yatruku ahlus sholat. Ketahuilah, bala itu turun ke satu kota karena kampung itu nggak sholat, karena kampung itu nggak ada yang berjamaah, nggak mendirikan sholat berjamaah, nggak ada Jumatan, kering, kampung itu kering dari agama, nggak ada sama sekali. Maka engkau jangan jauh-jauh seseorang kalau melihat ada gempa, ada longsor, ada geledek yang menyambar, ada kebakaran, ada apapun di satu kampung, pasti itu kampung intinya ada yang nggak sholat. Ada orang-orang yatrukuna ahluha as-sholat, meninggalkan penghuni kampung tersebut sholat. Kalau dia masih sholat rapi itu kampung, walaupun itu kampung banyak bahayanya, tapi Allah jaga. Subhanallah. Kalau kita tahu negeri Florida itu di paling dahsyatnya kota yang tiap tahun sekian balak meninggal macam-macam. Tapi ada satu kampung, orang kampungnya dipimpin dengan sultannya Hairul Haddad dari Singapura kan. Dia bikin sholat berjamaah, bikin maulid, dia bikin ratib, majlis segitu doang, nggak pernah kena azab. Orang sono bingung, yang lain anjur-anjuran,
rumah diantem sama angin, batu dari atas. Tapi itu kampung Allah kasih jaga, kampungnya sholat kas. Ama dikrullah, ratibnya ama maulid, sholawat ibu dah. Ya Allah, gampang banget. Nolak bala kan? Nggak bakal turun. Allah jamin ada masjid sholat berjamaah nggak bakal dikasih bala. Ente sendiri tahu tsunami Aceh kan, dan di mana-mana yang di Poso, yang di mana ada bala. Lihat tempat orang sholat berjamaah aman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ ada zikrullah. Allah nggak bakal menimpa hambanya kalau dia taat dan soleh. Kalau engkau lihat ada kejadian-kejadian tersebut, pasti kampung itu nggak ada yang sholat, nggak ada yang berjamaah. Jangan bilang engkau tinggal di situ tapi engkau sholat sendirian. Aku sholat sendirian, yang lain kemana? Kan Islam semua itu kampung, nggak sholat, berjamaahnya nggak ada. Wah, dosa, namanya fardu kifayah kan. Mesti ada satu kampung, ada orang yang mendirikan sholat berjamaah di musola, apalagi di masjidnya kurang. Oh, itu gampang banget turun bala itu. Dan bala ya kalau turun bala semua kena. Yang baik sama yang soleh sama yang toleh kena. Karena yang solehnya, orang yang sholatnya nggak mau ngajak berjamaah, nggak nasehatin, nggak jamar ma'ruf nahi munkar, itu ulamanya. Kata Allah, mulain dia duluan turunin azab ke dianya. Wow, dia yang kena pertama-tama. Seorang alimnya yang nggak mau mengajak orang sholat, nggak mimpin sholat berjamaah, nggak ada Jumat, nggak ada segala sesuatu yang mana zikrullah atau sholawat kepada Rasulullah, nggak ada pengaman-pengamannya, maka balak bakal turun. Ente sendirian 2, 3, 4 tapi nggak ngumpul orang berjamaah, bakal kena. Bahkan ente duluan yang kena. Oh, kenapa engkau nggak amar ma'ruf nahi munkar? Engkau enggak takut dengan azab Allah, engkau enggak nasihatin mereka, engkau enggak pindah dari kampung tersebut. Pindah kalau kampung itu enggak sholat, udah enggak ada yang sholat di kampung itu, jangan tinggal di kampung, bakal diazab oleh Allah. Na'udzubillah min. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Karena Allah segala sesuatu, makhluknya, kampungnya, daerah mana Allah melihat, Allah pantau, Allah CCTV. Ini negeri kecil, dunia ini kecil, dia lihat sama Allah semuanya. Kita aja punya CCTV bisa melihat yang jauh-jauh, masa Allah nggak bisa? CCTV yang sekarang dari satelit tuh, dari satelit dia bisa lihat di mana seorang dibom itu satu orang, gila dari atas. Dari satelit. Udah gitu mainnya di tempat lain lagi. Mainnya di Amerika waktu suatu ulama besar di Lebanon itu mau dibom, dia paling besar yang benci sama Israel, dicari dari Pentagon. Ya Allah, Pentagon di mana ya? Lebanon di mana? Pentagon nyari ke atas itu orang di mana? Jarang kelihatan. Ya Tuhan jadi. Ini orang udah diem di situ lagi rapat, bom. Tuhan. Apalagi Allah Subhanahu, Allah tahu di mana ada balak nih, dia lihat sama Allah semuanya. Di sholat di situ ada balak, turunin balak. Yang nggak sholat di situ, yang nggak ada jamaah di situ kan, nah, begitu juga rumah kita. Hati-hati, jangan rumah kita nggak ada tempat sholat, nggak ada yang sholat, bahaya banget rumah kita. Naudzubillah min. Tadi negeri apalagi rumah kecil banget kalau rumah kita. Rumah kita nggak sholat, kita diemin. Bini kita nggak sholat, anak kita nggak sholat, kita diemin. Wah, ini bahaya. Sekurang-kurangnya perintahin sholat, kita lihat dia sholat. Kalau dia nggak sholat, nggak ada yang jamaah, wah bahaya sholat. Bisa diturunkan azab itu rumah. Nah, bisa aja Allah menurunkan azab bakaran sekamar. Bisa aja rezeki pak, nggak berkah, nggak ada rezeki. Cocok klik mulu rezekinya. Karena nggak ada yang sholat di rumah. Kata Allah kepada Nabi Musa, waj'alhu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah-rumahmu kiblat, artinya orang yang berjamaah sholatnya. Mudah-mudahan kita min ahlul musallin, banyak-banyak membaca
Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمين. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.